Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SD Al Muslimin. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertatap muka secara daring untuk memberikan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran DTA, mata pelajaran bahasa Arab. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan kisi-kisi ataupun materi-materi yang harus kita siapkan menghadapi penilaian akhir semester DTA yang insya Allah akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Nah, maka pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan kisi-kisi PAS DTA untuk pelajaran bahasa Arab. Nah, apa saja yang harus kita siapkan atau kita pelajari untuk menghadapi PAS minggu depan ya. Insya Allah ini dilaksanakan sekitar hari Jumat ya, itu hari Jumat tanggal 27 November 2020. Apa materi-materi yang sejatinya harus kita siapkan pada kali ini menghadapi PAS itu? Kita sudah belajar kurang lebih 3 bab yang membahas 3 bahasan utama. Yang pertama ini tentang perpustakaan temanya. Kemarin bahas di awal tentang perpustakaan. Tentu kalian di sana harus baca kembali kosakata yang berkaitan tentang tema perpustakaan ya. Nah, ini dibaca kembali tema perpustakaan, kosakatanya apa saja. Terus yang kedua, ada namanya zorof makan. Nah, pada tema perpustakaan juga kita belajar tentang zorof makan. Zorof makan itu kata yang menunjukkan tempat ya. Nah, nanti kita akan bahas secara umum. Yang kedua, bahasan yang kedua pada semester 1 ini kita sudah belajar tentang angka dan bilangan ya dalam bahasa Arab. Mulai dari 1 sampai 20, terus 21 sampai 50 ya. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, bagaimana cara merumuskan bilangan satuan, belasan, sampai puluhan. Nah, nanti kita ulang lagi supaya ingat. Berikut juga kosakatanya, percakapan tentang alamat, menanyakan nomor rumah, dan lain sebagainya. Ya, baik, coba kita akan bahas ya, mengingat kembali. Nanti kalian untuk lebih lengkapnya bisa buka di buku. Yang pertama, ini kosakata tentang perpustakaan. Ya, ini beberapa kosakata tentang perpustakaan. Waktul fushati, yang pertama waktu istirahat. Terus ada adkhulu, saya masuk. Lalu ada al-maktabatu ad-dirasiyatu, ya, perpustakaan sekolah. Nah, terus wasi'atun, artinya luas. Nah, ini baca lagi banyak ya di buku. Ada munazzamatun, tersusun, rapi ya. Selanjutnya kutubun. Ada kutubun. Nah, ini kutubun apa namanya, buku-buku ya, banyak, jumlahnya banyak itu kutubun. Terus berikutnya ada al-ukhra, yang lain ya. Lalu ada mutanawwi'atun, bermacam-macam. Nah, lalu ada di sini al-kutubu ad-diniyatu ya, buku-buku agama. Tapi ini tidak terlihat ya, sebentar. Ini baik. Kutubun diniyatun ya, buku-buku agama. Lalu ada kutubun ammatun, buku-buku umum. Nah, itu kosakata tentang perpustakaan ya. Nanti silahkan dibaca kembali. Lalu ada al-ulum al-alamiyah, ilmu alam, IPA. Lalu ada al-ulumu al-hisabiyatu, ilmu hitung atau matematika. Lalu ada al-ulum al-ijtimaiyatu, ilmu sosial, IPS pelajaran ya ini. Al-ulum al-wataniyatu, ini ilmu kenegaraan, PKN. Lalu ada al-jaraidu, surat kabar, dari kata jaridatun ya, jaraidu, surat kabar, koran. Lalu ada majallatun. Nah, al-majallat artinya koran, majalah-majalah. Kalau satu majallat ya. Nah, ini ada keliru, harusnya al-majallat artinya majalah-majalah ya.
Berikutnya ada maktabul muwaddofi, meja pegawai. Ada ar-rafu, rak. Ar-rafu, harus ada al-khas, khusus, ya. Nah, ini kosakata yang mesti kalian baca kembali, ingat-ingat kembali, ya, kuasai. Baik, berikutnya ini kita akan belajar tentang kata yang menunjukkan tempat atau zorof makan. Kita ulangi kembali bagaimana penggunaannya. Nah, ini kita mengenal ada waro'a, ada khalfa, artinya sama, di belakang. Ada fauqo, di atas, ya. Nah, ini kalau fauqo sama ala bedanya apa? Kalau fauqo itu di atasnya itu kalau tidak nempel, itu fauqo pagi. Contohnya lampu di atas lantai, kan nggak nempel itu. Fauqo, nah, pakainya. Tapi kalau nempel, contohnya alkitab, buku di atas meja, alkitabu ala, pakai ala. Alal maktabi. Nah, itu perbedaannya, ya. Berikutnya ada amama, di depan, ya. Amama. Berikutnya ada janiba. Janiba. Ini di pinggir, samping, ya. Lalu ada inda. Inda atau bijiwari. Ini sama, artinya dekat, ya. Nah, ini ada 6 semuanya, tapi ada yang sama 2, yaitu waro'a dan khalfa, terus inda dan bijiwari. Ini sama artinya, di dekat dan di belakang. Ulang lagi, amama di depan, waro'a belakang, fauqo, nah, di atas. Ini untuk yang tidak menempel ada. Berikutnya ala, yang di atas kalau yang nempel. Ada janiba, di samping, di pinggir. Ada yang terakhir inda atau bijiwari, artinya di dekat. Ya, nah ini namanya zorof makan atau kata yang menunjukkan tempat sesuatu. Di depan, di belakang, di atas, di pinggir, di dekat. Nah, ya. Baik, nah ini aplikasi penggunaannya. Coba kalau dilihat di gambar. Nah, ini contoh yang ke-1, al-misbahu, lampu. Al-misbahu fauqal maktabi, di atas meja. Ini meja. Nah, ini meja, ya. Al-misbahu fauqal maktabi. Al-misbah, lampu itu di atas meja, nggak nempel, ya. Nah, pakai fauqo. Contoh yang kedua, ya. Al-kitabu. Nah, ini buku. Alal maktabi, di atas meja. Kalau ini nempel kan di atas mejanya langsung, maka gunakannya ala. Al-kitabu, buku, alal maktabi, di atas, ala di atas meja, al-maktabi. Ya. Berikutnya nomor 3, as-sa'atu. Nah, ini jam waker. As-sa'atu tahta, di bawah. Tuh, ya. Nah, ini di bawah. Tahtal maktabi. Berikutnya al-ustadzu. Nah, ini guru. Ustadz. Amama, di depan meja. Amamal maktabi, di depan meja. Ya. Berikutnya ar-rafu. Nah, ini rak buku. Ar-rafu waro'a. Nah, ini digambarkannya di belakang. Waro al-maktabi, di belakang meja. Nah, ini contoh-contoh penggunaan untuk fauqa, ala, tahta, amama, dan waro'a. Nah, ini yang agak sering berbeda lah, ya. Nah, sering digunakan. Bisa dimengerti, ya? Yang nomor 1, al-misbahu fauqal maktabi. Al-misbah, kenapa pakai fauqa? Karena tidak nempel dengan meja, ya. Beda kalau alkitab, buku, pakainya alkitabu alal maktabi. Buku ini di atas meja, nah nempel pakai ala. Yang ketiga, as-sa'atu, jam, tahtal maktabi, di bawah meja. Yang keempat, al-ustadzu. Nah, ini ustadz, seorang guru, amamal maktabi, di depan meja, ya. Amamal maktabi. Yang kelima, ar-rafu, rak nih, ar-rafu wara al-maktabi, di belakang meja. Nah, ini beberapa contoh penggunaan zorof makan, kata yang menunjukkan posisi atau tempat. Baik,
Sekarang kita masuk ke tentang nomor, angka, dan bilangan ya. Mengulang lagi. Nih, angka dan bilangan satuannya dari 0, sifrun. Ingat ya, sifrun. Berikutnya wahidun. Nah, ini. Isnani. Nah, salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Thamaniyatun. Tis'atun. Ada kata yang kalimat yang diucapkan dalam percakapan tentang angka. Nah, ini biasanya nanya nomor contohnya. Rokmun, nomor itu. Ma rokmu baitika. Berapa nomor rumahmu? Jawabannya rokmu baiti. Contohnya 7. Sab'atun. Rokmu baiti sab'atun. Kalau 2, ma rokmu baitika, rokmu baiti isnani. Nah, itu ya. Ini digunakan dalam materi kemarin, percakapan tentang angka dan bilangan. Sekali lagi kita baca angka dan bilangan satuan dari 0 ya. Sifrun, wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Baik, berikutnya sekarang angkanya dari bilangan belasan. Ini asyaratun ya. Asyaratun 10. Kuncinya 10 itu asyaratun. Nah, kalau 10 udah tahu, nah tinggal tambah satuannya di depan. Contoh 11. Kalau tadi wahidun 1 itu ya. Nah, kalau di sini khusus untuk 11 tidak pakai wahidun asyara, tapi ahada khusus ya. Ahada asyara. 11. 12 tadi isnani ya. Pakai isna. Isna asyara. 13 tadi 3-nya berapa? Salah satun. Jadi salah sata asyara. Nah, jadi asyara ya, di belakangnya asyara, asyaratun, asyara. Puluhannya. Jadi ini untuk belasan. Salah sata asyara. 14. Nah, kalau dari 13 sampai 19 itu kembali satuannya seperti yang tadi. Salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Lalu akhiran ditambah dengan asyara, asyara, asyara. 13 ya. Salasata asyara, arba'ata asyara, khamsata asyara, sittata asyara, sab'ata asyara, thamaniyata asyara, tis'ata asyara. Ya. Nah, ini kunci rumusnya. Asyaratun. Nah, ingat. Nah, nanti untuk belasannya diakhiri asyara, asyara, asyara. Satuannya khusus untuk ahada sama isna agak beda. Tapi yang salah satun sampai tis'atun sama seperti ini. Jadi tadi kuncinya harus hafal dulu ya. Wahidun, isnani, salah satun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun. Itu harus hafal dulu. Nanti kunci dari satuan itu sudah hafal, maka kebelasan, kepuluhan pun mudah. Ya, contoh kita masuk ke puluhan. Ini belasan ya. Nah, ini lihat puluhan. Puluhan itu kalau 20, kalau tadi 10 itu asyaratun ya. Kalau 20 isruna. 30, 3 itu berapa? Salah satun ya tadi. Salasuna. Tambah waw dan nun. 40, 4 tadi berapa? Arba'atun. Tambah waw dan nun. Arba'una. Ya. 50, khamsatun, tinggal ganti waw jadi waw dan nun jadi khamsuna gitu ya. 60 berapa? 6, sittatun, tambah keakhiran waw dan nun sittuna. Nah, begitu. 70 sab'atun ya, akhiran waw dan nunnya pakai una gitu, jadi sab'una gitu terus ya. Sab'un. 80 samaniyatun, samanuna. 90
tis'una. Itu sampai 99 kalian kalau sudah ngerti dari dasar bilangan tadi satuan, maka mudah ke 99 ya, bahkan nanti sampai hitungan ratusan ribuan juga. Tapi sekarang kita batasi sampai 50 dulu ya. Tadi isyruna. Nah, kalau 2 bukan isnuna, enggak ya, tapi pakai isyruna. Kalau 10 tadi asyaratun. Kalau 20 asyruna. 30 salah satu jadi salasuna. 40 arbauna. 50 khamsuna. Nah, bagaimana dengan 21 sampai 29, 31, 39 ya? Rumusnya sama seperti belasan. Ya, tambah satuannya di depan, lalu tambah puluhan. Seperti ini, 25. Khamsatun. Nah, satuan 5. Wa'ish, pakai waw, wa. Ya, pakai wa. Dan khamsatun wa ishruna. 25. Rumusnya begitu. 23. Tiganya berapa? Salah satun. 20-nya ishruna. Jadi salah satun wa ishruna. Gitu. 35 sekarang. 5-nya berapa? 35. 5 khamsatun. 30-nya salasuna. Jadi khamsatun wa salasuna. Gitu. Contoh lagi 45. 5-nya berapa? Khamsatun. 40-nya arba'una. Jadi khamsatun wa arba'una. 56. Coba 56. 6-nya berapa? Sittatun. 56. Berarti sittatun dulu. 6-nya dulu. Sittatun wa 50 wa khamsuna. Gitu. Ini sampai 90-an juga bisa kalau sudah rumusnya ini ya. Sudah ngerti. 20, 30, 40, 50. Jadi untuk puluhan, nah begitu ya. Ini. Kalau belasan tadi asyaro kan ya. Nah, puluhan, sepuluhan lah gitu ya. Tadi asyaro. Ya, baik. Nah, itu materi dari Bapak untuk persiapan PAS untuk belajar nanti di rumah kalian, baca dan siap-siap untuk evaluasi atau penilaian akhir semester pelajaran DTA. Mudah-mudahan belajarnya lancar, semangat dan sukses ya. Sukses, ilmunya manfaat juga. Terima kasih atas perhatian kalian semua dan selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.